Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas praktikum SISOP modul 2, mengerjakan soal part 1. Nomor 1, masuklah super user menggunakan terminal. Ya, ini kita buka thesaurus. Ya, ini terminalnya. Cara masukin super user yaitu sudo su itu super user, lalu di enter, masukkan password user Anda, enter. Nah, di sini kita lihat dia sudah masuk ke dalam super user. Oke, selanjutnya akan buat 2 buah user. Cara buat 2 buah user yaitu sudo add user add, terus nama usernya. Ini nama user menggunakan nama dan NRP. Buat nama Ucon, lalu sudo user add NRP 5212.100.74, enter. Ya, di sini sudah terbuat 2 user, Ucon dan NRP saya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan memberikan password ke kedua user menggunakan perintah sudo password Ucon. Nah, ini masukkan user baru Anda, enter, masukkan lagi user Anda. Nah, kalau dia benar, dia akan mengeluarkan password update successfully. Lalu tambahkan password juga ke satunya 512.100.74, enter, masukkan password, enter lagi, retype password, enter lagi. Ya, jadi kedua user ini sudah ada passwordnya. Oke, selanjutnya akan membuat user yang NRP sebagai user biasa dan user yang pakai nama jadi user sistem. Caranya ketik sudo user mod. Ini akan memodifikasi user. Oke, sudo, lalu ketik NRP 174. It's guyonan. Nah, ini akan menjadi user biasa, enter. Lalu selanjutnya untuk yang nama kita ganti dengan root. Di sini akan menjadi apa ya istilahnya, ya user sistemnya. Lalu ganti namanya Ucon, lalu klik enter. Ya, di sini user kedua ini sudah jadi, yang NRP jadi user biasa dan Ucon jadi user sistem. Ya, selanjutnya ini akan melakukan login ke dalam user yang berupa nama. Oke, caranya, buset, baterai kuntak. Oke, kita akan melakukan login ke dalam user nama. Caranya ketik su
lalu nama user kita Con. Nah, setelah itu akan muncul password, masukkan password yang udah dibuat tadi. Oh ya, bentar. Nah, ini sudah masuk ke user Ucon. Nah, selanjutnya menampilkan user yang sudah digunakan. Caranya klik who am I, ya seperti artinya bahasa Inggris, siapa saya. Sebentar nanti dijawab Ucon. Nah, sudah keluar. Jadi yang keluar ini user yang sedang login. Selanjutnya kita akan buat login kembali sebagai super user. Sebelumnya kita harus ngeluarin dulu ini yang ada di sini karena kita kan sedang pakai user Ucon. Lalu untuk keluarnya ketik exit. Ya, setelah itu sudo ini akan menjadikan dia di super usernya. Oke, selanjutnya ini akan membuat dua file sistem operasi NRP, terus praktikum NRP, terus isi dengan sejarah Windows dan Linux. Ya, sejarahnya ntar kopas aja lah. Oke, mana lagi? Nah, nih caranya itu ketik nano, terus nama filenya, terus ekstensi filenya. Ini kan kita membuat txt, jadi ya ekstensinya txt.txt. Kita enter. Nah, di sini kita bisa langsung edit, langsung buat. Oke, selanjutnya kita akan ketik satu paragraf saja. Oke, ya ini sudah mengetik secara singkat dari Windows. Nah, ini kalau nulis di sini jadi panjang banget ini. Serta kalian pakainya bisa di justify. Kalau di justify dia akan lebih rapi. Jadi cuma satu Windows doang. Jadi kan ini kan kalau nggak di justify dia akan lanjut ke sampingnya. Kalau di justify dia akan otomatis menuju ke bawahnya. Oke, setelah itu untuk menyimpannya kita ctrl file name to write. Nah, ini akan menulis di teks file yang dibuat. Nah, wrote 3 lines ini berarti sudah tertulis di file sistem operasi.txt. Dan ya, ini filenya kan tadi sudah terbentuknya di home folder. Kan tadi dibentuknya di home Saucon. Nanti ntar terbentuknya di home foldernya ini. Kan sudah dibuka dan ini filenya. Tadi kan kita ketiknya di sini. Ya, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya kita buat lagi. Dengan nama praktikum NRP. Tipe filenya txt juga. Praktikum NRP 52.12.174.txt. Ya, nano di sini dibantu buat dia bisa ngedit langsung di terminalnya. Nah, ya kita ngetik lagi sebentar biar nggak kelamaan.
Oke, selanjutnya ini yang file praktikum NRP sudah diisi secara singkat dari Linux. Caranya sama aja tadi, kayak yang tadi, karena sudah diklik, sudah diketik, tinggal di save aja. Ctrl+O ini akan menulis apa yang kita tulis di sini ke file praktikum 5212.txt ini. Klik enter ya, lalu jika sudah Ctrl exit, lalu kita cek. Nah, di sini lihat filenya kan sudah tertulis dan tersimpan. Selanjutnya akan menampilkan isi file dari praktikum. Caranya kita menggunakan perintah cat, enter. Nah, ini akan keluar isinya. Linux berasal dari nama penciptanya bla 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 sampai selesai. Lalu selanjutnya membuat direktori dengan nama panggilan dan sebuah direktori dengan nama asisten. Oke. Ya, perintahnya bisa menggunakan make directory. Yang pertama adalah nama panggilan saya Ucon. Selanjutnya make dir nama asisten. Asisten saya siapa ya? Mas Ilham. Nah, Mas Ilham, enter ya. Coba kita cek sini apakah sudah terbuat. Ya, akhirnya ketemu. Ini dia. Jadi kita sudah buat 2 folder, Ucon dan Mas Ilham, karena asisten saya Mas Ilham Najib. Selanjutnya kita akan membuat sudah dibuat file terus, akan memindahkan file sistem ke direktori nama panggilan Anda. Jadi yang pertama, pindah sistem operasi ke direktori nama panggilan. Kalau pindahkan berarti kita menggunakan perintah move. Ya, kita menggunakan perintah sudo mv atau move, lalu kita memindahkan yang file apa tadi? Yang sistem informasi, sistem operasi. Lalu kita ketik nama filenya yang akan dipindahkan, operasi.txt, sistem operasi.txt, dipindahkan ke folder nama panggilan saya, Con. Lalu ketik oke. Salah. Nama NRP-nya nggak ada, jadi nggak ketik dia. 5212.100.074. Oke, kita klik enter. Ya, kita cek. Lihat nama file sistem operasi udah nggak ada. Kita cek di folder dan ya ketemu. Oke, selanjutnya copy file praktikum NRP ke dalam direktori tersebut. Kan isi ada dalam file ke dalam file sistem operasi Anda masih berada dalam direktori. Selanjutnya soal 13 itu mengcopy file praktikum NRP ke folder Ucon. Oke, kita akan mengcopy sudo
cp, lalu ketik nama filenya tadi praktikum nrp 52.12.100.74.txt ke dalam folder ucon. Oke, ya di folder ucon ini sudah ada dua sistem praktikum tadi yang setelah kita copy. Sini juga ada file praktikum setelah di copy. Selanjutnya kita akan mengcopy file praktikum copy file praktikum ke dalam directory. Oke, selanjutnya kopikan isi yang ada dalam file praktikum. Jadi isi file praktikum ke dalam sistem nrp yang berada dalam directory nama panggilan Anda. Jadi selanjutnya kita akan mengcopy isi dari praktikum ke sistem operasi ini. Ya, sebentar. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke folder ucon dulu. Jadi ucon. Nah, ini kita masuk ke folder ucon. Setelah sudah masuk ke folder ucon, kita akan mengkopikan isinya dari praktikum. Ya, isinya dari praktikum ke nama panggilan. Jadi kita klik aja sudo copy. Untuk biar supaya yang di copy itu isinya, kita akan menggunakan perintah min i praktikum 52.12.100.74.txt lalu ke file yang akan kita kopikan, yaitu sistem operasi 52.12.100.74.txt. Ya, kita klik enter. Ini akan ada perintah overwrite. Yes. Ya, kita akan lihat isinya. Belum. Tar. Ya, ini sudah di copy. Lihat isinya kan jadi sama, berarti sudah di copy. Di overwrite gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan merubah nama direktori, nama panggilan menjadi nama praktikum sisop. Caranya kita menggunakan move, jadi nama panggilan ucon diganti dengan praktikum sisop. Ya, akan lihat praktikum sisop, dan ya ini tadi isinya kan ada dua, praktikum sisop sama sistem operasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy seluruh isi file directory dari praktikum sisop ke dalam nama asisten Anda. Oke, untuk mengcopy seluruh isi file praktikum sisop, kita gunakan cp copy seluruh praktikum sisop. Bintang ini maksudnya nama file apa saja dan titik ekstensi apa saja, lalu akan di copy ke folder nama asisten. Nah, selanjutnya akan kita cek di folder Mas Ilham. Ya, sini ada dua file yang tadi kita sudah buat di ucon.
Oke, oke, selanjutnya untuk memindahkan praktikum sysop ke home. Jadi ya perintahnya sama, mv move praktikum sysop ke home, garis miring home, ke home ya. Terus kita lihat filenya ada di home, klik home. Nah ya, sini sudah terbuat kan di home, sudah terpindah kan. Oke, kita akan menghapus file praktikum sysop ini. Caranya kita harus menuju ke file home, setelah itu kita remove min r. Ini fungsinya buat delete semuanya praktikum sysop. Oke, tekan enter ya. Oke, dan file dari folder tersebut sudah hilang. Oke, selanjutnya akan menampilkan seluruh file atau direktori yang berada dalam user secara lengkap. File ukuran tanggal lanjut berikutnya. Caranya adalah kita menggunakan ya usernya kan Python ya, itu user Python. Nah ini kita menggunakan ls min all ya. Nah ini menampilkan semua tanggal modified, terus ya intinya semua lah, nama file, ukurannya dan lain-lain ya. Oke, lalu untuk menampilkan seluruh history kita bisa langsung klik history. Nah ini adalah history semua perintah-perintah yang kita ketikkan tadi, bisa dilihat. Selanjutnya untuk yang soal soal yang tentang USB di skip dulu karena USB ku 3.0 semua, jadi nggak bisa buat VirtualBox ya. Nggak tahu sih caranya, tapi pas nyoba nggak bisa, nyari di forum juga nggak bisa. Skip dulu lah, nanti pakai komputer lain. Terus ya bentar. Oke, ini akan coba perintah untuk mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file txt yang berada dalam etc, folder etc. Folder etc itu tuh yang ada di kita pakai terminal aja ya, cd etc. Loh, nah nih ini cek direktori etc, dia sudah masuk ke direktori etc. Lalu kita akan mencari file, mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file jenis txt. Oke, sebentar. Lalu kita gunakan fungsi get min r yang akan mencari semua file txt root, kata root, lalu folder txt ya. Nah ini akan mencari semua root ya. Oke, selanjutnya ini akan mencari
nama file dengan praktikum NRP Anda yang telah dibuat sebelumnya. Perintahnya menggunakan find, lalu sebentar. Oke ya, menggunakan perintah find, terus cari di mana tempatnya, name, lalu ya ini nama file kita yang cari. Setelah itu nanti akan ditemukan dua praktikum sama di sini. Oke, selanjutnya ini akan menampilkan dari nano dan C, editor C dan editor nano. Oke, selanjutnya akan menampilkan ke editor C dan editor nano. Ini untuk editor C. Ya. Terus untuk editor nano, ini untuk editor nano. Oke ya, pertama untuk mereplace kata adalah dengan nama saya. Ya, kita ctrl-w, lalu Ctrl R untuk replace, dan file yang mau di replace dengan replace dengan nama saya, Ucon. Oke, next. Terus replace this instance, ya kita ada pilihan yes, no, all, cancel. Kita pilih all karena kita akan mengganti semuanya. Dan ya, bisa lihat gimana berubah kan. Terima kasih. Bentar. Jadi sedikit ada kesalahan. R adalah replace with Ucon, all, terus write all, yes, itu kita exit. Oke, selanjutnya kita akan mengubah atribut filenya. Kita ketik gmod spasi Oke, ini selanjutnya adalah untuk menambahkan atribut. Di sini kita pakai yang octal mode 555. Di sini user, group, dan order akan hanya bisa dieksekusi dan read saja, tidak akan bisa mendapatkan hak akses right. Oke, ini selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 30, yaitu hilang. Oh ini. Soal nomor 30 adalah ubah kepemilikan untuk seluruh file yang betul-betul menjadi user dan menggunakan nama grup. Jadi user, grup user kita ubah jadi nama user. Ya ini. Jadi kita lihat ini diubah con min b saucon. Nah ini tipe file kita. Lalu kita klik enter. Setelah kita klik enter, ya kita cek file kita, properties, permission. Nah, ownernya sudah berganti, usernya menjadi saucon. Selanjutnya kita coba yang kedua, itu menggunakan ch group. Kita ganti chgrp, lalu ganti dengan nama saya sendiri, Furqan Haq. Oke, enter. Oh, invalid group, bro. Bentar. Oke, tadi untuk yang change group sedikit kesalahan, saya lupa. Jadi change groupnya kita ke Ucon tadi yang grup
user yang kita buat tadi kan ada yang namanya dengan nama saya yaitu Ucon. Terus kita lihat properties permission, ya di sini grupnya sudah ganti, ownernya Ucon dan grupnya Ucon. Oke, ya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan men-setting IP komputer kita. Gini nih caranya nih. Dulu. Ya maaf tadi ada sedikit kesalahan. Kita sudah isu. Ya, passwordnya. Duh. Oke. Selanjutnya kita ketik sudo, lalu kita masuk ke nano pc sebagai folder network interface. Cara nomor 27 gimana? Yang nomor 30. Nah, tentang apa itu? sini kita bisa men-setting Kamu ada versi tidak? Ngopi aja. men-setting network kita. Dari part yang kedua. Oke, setelah tadi kita menuju file etc network interface, terus kita ketik seperti ini sesuai perintahnya, lalu kita ctrl O right, setelah itu selesai exit. Ya, lalu selanjutnya untuk mengecek kita ketik seperti ini, etc network start, tekan enter. Duh. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Target Bisa lihat itu di jam 7 network malam interface. mengerjakan bahasa Inggris hari ini. Kita simpan, enter, kita Kemudian exit. besok pagi Setelah jam itu 7 kita kuliah coba apakah jalan. selesai Ya. jam 8.40 jam 9 ganti. Dia oke walaupun Upload. ada sedikit Hai. kesalahan tapi nggak apa-apa. Ulang. Tapi dia sudah oke. Ini kan acara kan? Berarti Harus filenya rasa kan? sudah bisa jalan. Oke, selanjutnya. Ini colongan gak boleh. Oke, selanjutnya. Umumnya aku masih selanjutnya. kita daerah 30-an. Aduh, anjir. Selanjutnya kita akan menampilkan info komputer, info sistem komputer yang sedang Anda gunakan. Dan info selebriti serangan. Langsung kita klik enter. Ya, ini lihat ada info. Loh, kamu sudah punya filenya belum? Dan Yang JPG Iya. ada satu. ya, ini selanjutnya akan menampilkan seluruh package Untuk yang telah terinstall. Jadi user yang Anda di gunakan, PKG. user anti user Oppo kan? Min Kan min grup get bikin Anda terserah min konten makanya anti selection. Lihat, gimana kan bikin grupnya? Enggak usah langsung aja. ada kesalahan. C, Selections pakai S. Oke, ya, telah. Ini isinya package yang telah terinstall. Lalu selanjutnya tampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Oh, oke. kamu kok ide pas Mario sih, Ham? Hah? Kayak pas Mario. Kita ketik top dan ya itu adalah file-file yang sedang berjalan di memori. Mas Dana. Cuk rame li, sopo le rame li? Ya, untuk menampilkan apa tanggal, kita klik date, terus tekan enter ya, Sunday Maret bla bla bla. Untuk membersihkan layar kita menggunakan clear.
hapus semua. Oh, lupa. Lihat tuh. Lalu selanjutnya restart komputer. Aku lo ngocol ya sih di Ya aku mau. RK kan tuh di cetan kan di pam di atas. Untuk restart komputer kita kasih sudo reboot rebooting. Ini cara yang Langsung ketikkan password Anda ya. Ini akan skip aja ya. Ya. Lalu selanjutnya kita akan mematikan pakai sudo shutdown. Sudosu itu masuk super user. Oh, bukan itu. Terus, Ya. iya kan? Now, Ini ditanya ini akan langsung men-shutdown sekarang, men-shutdown komputer Super sekarang. user Oke, masukkan password. mengexit Ajarin toh. dari tadi. Enter. Ya. Aku lupa dek mouse. Dan Ubuntu akan mati. Kayak play. Oke, sekian untuk part 1. Mounting dulu. Sebelum di unmount. Mungkin masih ada tambahan nanti. Dari apa? Assalamualaikum. Ya, sekarang ini bagaimana kita akan menginstal Internet bisa. Ini bisa. instalasi paket Linux lewat apa Synaptic Package Manager. Oke. Caranya adalah seperti ini. Ya, kita close dulu. Ya. Kita close dulu. Lalu kita masuk preference dan mana tadi? Modul kayak di modul. Loh, hilang, Cak. Kan ini kan. Oh, ini. Oke. Maaf. Ya, selanjutnya kita cari games and amusement Ini aku upload. dan mark for Ini juga punya search. Di mark. Oke. Setelah itu, ya ini adalah game yang akan kita install. Lalu kita klik apply. Oh, sebelumnya kita harus men-setting proxy. Kalau kita pakai proxy ya, jangan lupa ya di preference network. Nah, ini setting dulu sama authentication itu ya web kalian lah. Free, oke. Lalu setelah itu kita apply. Bla 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 ini apply. Ya. Kita lihat sini. Aku malah salah aku malah. Ya betul, terus kalian apa bawah address itu. Oh, sebentar. Ya, tadi ada sedikit kesalahan koneksi. Dilihat di sini bisa ya. Ini sedang proses downloading. Oke ya, package untuk game Amor sudah saya install. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankannya. Loh, hilang passwordku. Ya, selanjutnya kita akan menjalankannya. Menjalankan aplikasinya itu mudah sekali. Caranya tinggal ketik nama aplikasi, enter. Oh ya, Amor is already ya, memang sudah tadi sebelumnya saya coba. Aplikasinya tuh ini nih, yang kecil-kecil ini. Kecil-kecil kuning-kuning gitu. Oke. Selanjutnya kita akan menghapusnya. Oke ya, untuk menguninstallnya kita menggunakan remove terus Amor gitu. Terus Amor. Lalu enter. Maaf, saya dibohongin. Ya, ternyata salah. Jadi untuk menguninstallnya itu sudo apt get remove lalu namanya. Ya, ini akan muncul enter con Eva. Bentar. Duh. Pas dimerokok pas tembus ini. Hah? Terus enggak tapi. Karena sedang diuse dia nggak bisa di jadi kita harus mematikannya dulu. Jadi kan moro-moro. Oke, setelah kita kill setelah itu done. Duh. Milo. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yes.
Nah, ini sudah bisa, tadi sudah dimatikan. Terus do you want to continue? Yes. Dan aplikasi Amor akan terhapus. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan password root agar aplikasi server yang ada di Indonesia, contoh backup. Lalu Aja omong nggak kerungu. caranya adalah seperti ini. Sebentar. Ya, caranya sudo nano etc apt lalu sources.list, kita enter. Nah, ini akan menampilkan server-server yang digunakan untuk mengupdate. Kita bisa menggantinya dengan server-server yang ada di Indonesia. Contohnya seperti ini, kita copy, exit, sebentar. Source-nya kita backup terlebih dahulu dengan cara move list. Nah, ini copy aja. Ini kita copy. Nggak bisa di copy ternyata. Lupa. Ini move terus kita paste, ganti namanya dengan backup. Cannot move. Oh no, permission denied. Oh ya, kita harus sebagai sudo. Nah, setelah jadi super user, jadi akhirnya bisa. Selanjutnya kita mengedit filenya, kita pakai perintah nano. Oke, lalu ya, kita ganti servernya dengan server lokal. Ya, ini sudah diganti, tapi ini masih Gucci. Terus caranya kita ganti di replace Gucci. Oke, ya, semua sudah. Jadi file repo-nya itu nanti akan mengarah ke kambing.ui.edu. Oke. Apa? Ya, kita akan coba menginstal salah satu, yaitu install aplikasi Codec. Salah. Masih Codec, ya ini Codec, dari semua Codec banyak sekali. Kita install salah satunya aja, install. Ya, setelah itu ini akan ada in progress-nya. Dan tunggu hingga download selesai, lalu gunakan cara yang sama untuk file lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian beberapa istilah ini, ya. Start, BC2, make, dep, RPM. Sebenarnya kita bisa searching di Google, ya. Ini di Google banyak sekali penjelasannya. Oke. Untuk bias itu
Alias ini kayak sebuah tool atau aplikasi, dia tuh sebenarnya buat sama untuk mengkonfigurasi distribusi. Pokoknya intinya dia itu bisa mengolah atau menginstal lah. Apa sih? Iya sih. Iya, pokoknya ya sini untuk Download install by mengkonfigurasi bahasa di sini apa? instalasi Aku kan untuk kata liatin masih di nyaman. OpenSUSE Gitu ya? itu distro lain Linux lah. Lalu selanjutnya tar.gz ini sama sebenarnya sama tar.bz2, dia cuma beda itu package instalan. Jadi di Linux bisa install file yang menggunakan tar.bz dan tar.bz2. Ya, macam-macam caranya, bisa di search di Google sendiri. Lalu untuk Mac, ya untuk Mac sendiri ini dia itu seperti sama mungkin, bukan, ini dia itu fungsinya untuk recompile file-file yang udah diinstal. Kan kalau diinstal itu kan banyak file-file kecil-kecil yang harus diinstal, terus di recompile itu dijadiin satu. Ya mungkin mirip-mirip bentuk kayak buat RAR lah. Selanjutnya RPM. Ini Red Hat Package Manager, ini juga manager untuk penginstalan software. Dia itu digunakan untuk Red Hat. Ya, bedanya ini seperti itu. Oke, terima kasih. Ini akhir dari part 2. Mohon maaf dari salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.